Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Amanda. Saya dari kelas PR 219C. Semester ini saya mempelajari Public Relation Program and Evaluation. Sedikit saya akan menjelaskan apa saja sih yang saya pelajari. Oke, terdapat beberapa definisi public relation menurut para ahli, tapi dapat saya ambil kesimpulan bahwa praktisi PR adalah salah satu fungsi manajemen antara organisasi secara internal atau organisasi dengan public, shareholder, dan stakeholder secara eksternal. Jadi praktisi PR itu mempunyai beberapa tugas dan kemampuan jurnalis seperti membuat newsletter, press release, editorial, dan mengembangkan isi web dalam perencanaannya sesuai dengan prioritas serta tujuan organisasinya. Jadi bentuk kegiatannya itu berupa project, campaign, program yang kita pelajari saat ini. Jadi serangkaian kegiatan ini tuh untuk memenuhi kegiatan komunikasi dengan tujuan dan periode yang ditentukan. Praktisi PR dengan marketing itu melakukan kegiatan yang saling berkaitan. Praktisi PR itu fokusnya kan pada pola interaksi jangka panjang antara organisasi dengan publiknya, sedangkan marketing itu fokusnya pada promosi, bentuk dan layanan kepada konsumen. Jadi peranan PR dalam pemasaran itu mempublikasikan programnya, terus mempromosikan produk, layanan barang atau jasa gitu, terus menciptakan image and reputation yang baik, mencari informasi tentang opini, lalu mengerjakan program-program layanan pada pelanggan. Apa aja sih fungsi dari manajemen dalam public relation itu? Selain menciptakan atau mengembangkan persepsi baik ya antara image and reputation-nya, komunikasi itu harusnya mempunyai prinsip-prinsip yang sudah ditekankan dan sudah dipelajari ya, yaitu truth. Jadi sebagai praktisi PR itu harus akurat atau benar secara faktual. Jadi pada saat kita memberikan mungkin press conference atau memberikan statement ya, itu harus sesuai dengan kebenaran. Tidak boleh berlebihan atau tidak membohongi. Terus fundamentality itu berurusan dengan masalah atau informasi yang informasinya harus esensial gitu. Lalu comprehensiveness atau misalnya ya dalam keadaan krisis gitu ya, praktisi PR harus menceritakan keseluruhan ceritanya. Jadi termaksud apa aja nih problemnya, keadaannya dari awal sampai akhir. Jadi sebuah pemberitaan itu harus akurat, benar, dan memang nyata dari si praktisi PR sendiri untuk menceritakan bagaimana sih keadaannya sesungguhnya gitu. Plus relevance itu mempertimbangkan atau membuat koneksi dengan kepentingan para pihak yang terlibat. Jadi kalaupun kita melakukan statement, kita harus melihat juga menimbang gitu, apa aja sih, pihak mana aja sih yang terlibat gitu, kepentingannya tuh apa aja gitu. Jadi harus hati-hati sekali ya. Clarity atau menggunakan kejelasan yang sesuai dapat dimengerti oleh mereka yang terlibat. Misalnya harus bisa dipahami tuh sesimpel mungkin tapi bisa dapat diterima sama audiensnya gitu. Terus timeless, memberikan informasi ketika diketahui, artinya pada saat informasinya itu ada dan memang dibutuhkan untuk keakuratan waktu ya, misalnya harus cepet-cepet nih gitu, harus cepat rilis gitu, atau mungkin segera press conference gitu. Jadi waktunya itu harus cukup respon cepat, keputusannya harus ada tindakan. Lalu kita lanjut ke accessibilities atau informasi atau sumbernya itu harus relevan. Lalu ke responsive to feedback atau umpan baliknya ini, komunikasinya harus dua arah atau mencari pandangan, kekhawatiran orang lain, dan jangan membiarkan kekhawatiran tersebut tuh mempengaruhi tindakan organisasi. Jadi harus responsif, cepat gitu. Lalu care atau peduli, menunjukkan rasa respect, hormat gitu, atau perhatian atas keadaan atau sikap kepercayaan yang maksudnya dalam keadaan, misalnya dalam keadaan sesuatu yang terjadi, kita tuh selain mempunyai komponen atau prinsip-prinsip tertentu, balik lagi kita harus mempunyai kepedulian dengan tindakan atau keadaan yang terjadi. Lalu apa saja kegiatan komunikasi ini sebagai PR yang harus dilakukan dalam program-program kerjanya? Sebenarnya praktisi PR itu dalam melakukan program-programnya
Selain untuk mencapai tujuan, itu hanya dapat bisa diukur secara ekonomis, harus apa aja sih yang dikerjakan gitu. Praktisi PR itu harus melakukan tahap-tahap pembuatan programnya itu sendiri. Pasti kita mengenal apa yang disebut situation analysis. Jadi pada saat keadaan di luar organisasi mengatasi suatu masalah, situasi yang berdampak, apalagi itu berdampak ya, itu kita sebagai praktisi PR itu harus mengetahui situasi analisisnya. Jadi gimana nih situasi lingkungannya, bagaimana nih keadaan atau suatu program yang ingin direncanakan. Jadi balik lagi kita harus melihat situasi di luar. Jadi secara internal dan eksternal juga harus objektif. Jadi langkah satu perencanaan program atau kampanye ya harus mencapai tujuan yang diinginkan. Apa nih objektifnya? Lalu ke audiens, target audiens itu siapa? Jadi tujuan programnya itu harus dapat mempengaruhi objek atau target objeknya ini, audiensnya sendiri gitu. Lalu strategi itu kan gimana tujuan yang ingin dicapai atau apa ya yang kita susun ya untuk bisa dapat perhatian audiensnya, atau banyak hal yang mempengaruhi langkah-langkah strategi ini gitu loh. Lalu taktik atau sebuah cara nih bagaimana program atau kampanye itu dari sebuah strategi yang dijalankan menggunakan media yang dijangkau audiens. Misalnya taktiknya menggunakan sosial media atau menggunakan ya kalau campaign kan sekarang kan bisa kita lakukan dengan event ya. Jadi eventnya itu misalnya event yang dilaksanakan gitu ya, misalnya campaign mungkin departemen kesehatan gitu melakukan campaign untuk untuk sebenarnya mengurangi perokok gitu dengan cara event running gitu kan, sebenarnya itu event sambil berkampanye gitu. Lalu key message atau pesan utama yang digunakan dalam program. Jadi selain melaksanakan program, kita tuh harus punya key message yang mudah diingat dan memang mengena ke publiknya gitu. Nah, setelah key message itu adalah timetable-nya. Jadi timetable itu adalah waktu atau periode yang direncanakan selama program itu berlangsung. Jadi tergantung dari program yang ingin dilakukan seorang praktisi PR untuk organisasinya. Terus budget. Nah, perencanaan program itu kan membutuhkan dana ya. Jadi harus terperinci nih isinya apa aja yang dilakukan, mulai dari misalnya strateginya seperti ini, menggunakan taktiknya seperti ini, artinya itu ada budget tersendiri. Ada dua cara praktisi PR untuk dapat mengetahui atau menjangkau penuh komunikasi ke target audiensnya. Nah, sebuah informasi atau pesannya itu harus berdampak pada atau berpengaruh dari hasil bisnisnya. Nah, penelitiannya itu dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu bentuk penelitiannya yang meneliti data atau mengambil kesimpulan yang dilakukan guna membandingkan dari informasi sebelumnya. Lalu kalau penelitian secara kualitatif itu fokus pada pengumpulan atau menganalisa data dengan cara wawancara atau pengamatan, survei dan sebagainya. Analisa dalam bagian pertama atau proses perencanaan itu diidentifikasi konteks atau masalahnya itu. Unsur yang harus diperhatikan adalah lingkungan dengan menggunakan analisa PET, political, economic, sosial, dan teknologi. Jadi kalau secara politikal itu bagaimana registrasi lingkungannya atau undang-undangan ketenaga kerjanya, analisis politiknya gitu. Lalu kalau secara ekonomi bagaimana melihat suku bunga, siklus bisnisnya, kondisi bisnisnya dan ekonomi dunia. Secara sosial itu harus melihat juga bagaimana tren pembelian konsumen, sikap dan kepedulian sosialnya. Lalu secara teknologi bagaimana dampak dari teknologi yang baru. Sedangkan untuk menganalisa organisasi, kita menggunakan strength, weakness, opportunity, and threatness atau bisa disebut SWOT yang mempunyai pengertian kalau kekuatan dan kelemahan itu dapat dilihat sebagai dorongan internal dan khusus untuk organisasi, sedangkan untuk peluang dan ancaman itu sebagai dorongan eksternal yang dapat diidentifikasinya melalui analisis PET. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.